Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di kelas Overpressure in Sedimentary Basins. Jadi minggu ini adalah minggu ketiga ya dari kelas ini. Pada minggu ini saya akan mendiskusikan mengenai sumber data yang biasa digunakan untuk menganalisis subsurface pressure dan stress gitu ya. Jadi itu adalah topik kita pada minggu ini. Jadi ada beberapa subtopik yang akan coba kita diskusikan. Yang pertama adalah sumber data dari subsurface pressure. Jadi dari mana kita biasa mendapatkan data yang bisa kita gunakan untuk menganalisis subsurface pressure. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang akan coba kita diskusikan adalah data fluid density. Seperti kita diskusikan di minggu sebelumnya, data fluid density ini sangat penting untuk merekonstruksi normal hydrostatic. Jadi garis normal hydrostatic itu adalah garis acuan kita untuk mengatakan sesuatu itu over pressure atau under pressure. Nah, berdasarkan hal tersebut, saudara bisa lihat bahwa data fluid density ini sangat krusial gitu untuk merekonstruksi acuan kita, yaitu normal hydrostatic. Akan kita bahas pada minggu ini dari mana kita mendapatkan data fluid density tersebut, gitu ya, seperti itu. Kemudian subtopik yang ketiga yang akan kita diskusikan pada minggu ini adalah mengenai vertical stress data source. Jadi dari mana kita mendapatkan data vertical stress atau overburden stress, gitu ya. Vertical stress atau overburden stress adalah stress yang sangat related dengan overpressure sehingga kita perlu merekonstruksinya dengan benar. Akan kita diskusikan di kelas ini bagaimana merekonstruksi garis tersebut dengan benar, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang akan kita diskusikan pada minggu ini adalah dari mana kita mendapatkan data minimum horizontal stress atau frag pressure, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah 4 subtopik yang akan coba kita diskusikan pada minggu ini. Kita masuk saja langsung. Yang pertama adalah sumber data dari subsurface pressure. Jadi dari mana kita mendapatkan data subsurface pressure. Oke, jadi ini adalah gambar yang saya ambil dari salah satu supervisor saya waktu saya PhD, Richard Swabrick, begitu seperti itu. Beliau mengkategorikan 2 jenis data yang bisa digunakan untuk menganalisis subsurface pressure, yaitu yang pertama adalah data direct pressure data. Dia kategorikan seperti itu. Kalau saudara lihat di sini, direct pressure data ini bisa didapatkan dari wireline formation tester, dari RFT, FMT, dan MBT. Kalau saya tidak salah, RFT, FMT, dan MBT ini adalah merek dagang, gitu seperti itu. Jadi Halliburton, Schlumberger itu beda-beda menyebutnya. Kemudian pada zaman dulu itu ada yang namanya formation interval test atau FIT, gitu ya, seperti itu. Itu mengukur pressure juga secara langsung, gitu. Kemudian yang ketiga, pengukuran pressure secara langsung didapatkan ketika kita melakukan uji produksi dari suatu sumur atau drill stem test, gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan uji produksi, itu pressure sebelum diproduksi itu pasti diukur, karena salah satu parameter penting untuk produksi hidrokarbon itu adalah reservoir pressure, gitu, seperti itu. Jadi yang tiga yang pertama itu adalah pressure yang diukur secara langsung atau kita sebut sebagai direct pressure data, begitu, seperti itu. Nah, sayangnya ini direct pressure data ini dalam satu sumur ini terbatas, gitu ya. Jadi misalnya wireline formation tester itu tidak the whole section saudara punya datanya. Mungkin di section-section tertentu yang menurut geologis atau petroleum engineer dirasa penting untuk dilakukan wireline formation test, di sanalah dites. Jadi tidak di semua section. Sama halnya juga dengan FIT atau formation interval test, hanya di interval-interval tertentu yang dianggap menarik, gitu ya. Apalagi di ST. Di ST mungkin hanya di production zone saudara lakukan tes produksi, begitu, seperti itu. Padahal jika kita ingin melakukan pengeboran suatu sumur, kita ingin tahu itu bukan hanya di zone of interest berdasarkan analisis geologi dan petroleum engineering, gitu, seperti itu. Tapi kita ingin tahu di the whole section, karena pressure di semua section itulah yang dibutuhkan, data itulah yang dibutuhkan untuk kita mendesain suatu sumur, begitu, seperti itu ya. Nah, ini karena data direct pressure itu terbatas, kita sebetulnya bisa memanfaatkan beberapa informasi lain untuk mengimplikasikan subsurface pressure. Jadi berapa magnitude pressure di bawah sana tanpa kita ukur secara langsung. Itu yang Richard Swabrick kategorikan sebagai indirect pressure data, gitu ya, seperti itu.
Jadi di sini ada, kalau saudara lihat ada well atau pressure kicks. Jadi kalau saudara dapat kick, saudara bisa hitung kick pressure berapa seperti itu gitu ya. Itu yang pertama, itu akan kita diskusikan di kesempatan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah gas well drilling. Jadi selama kita melakukan pengeboran, saya rasa sekarang sudah umum sekali di sumur-sumur sekarang, itu dilakukan pengukuran gas, kandungan gas konten gitu ya, diukur dengan gas kromatogram gitu, seperti itu ya. Nah, data gas while drilling tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk mengimplikasikan pressure di bawah sana. Nanti ada satu subsection yang khusus membahas mengenai gas while drilling, tidak di minggu ini, gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika kita melakukan pengeboran suatu sumur, itu biasanya berbarengan juga kita melakukan pengukuran wireline, gitu ya, seperti itu. Jadi yang itu sering disebut sebagai LWD atau logging while drilling. Informasi yang biasa tersedia, misalnya yang standar itu adalah gamma ray dan resistivity. Nah, dari data gamma ray dan resistivity itu kita bisa mengimplikasikan magnitude dari pressure di bawah sana gitu. Itu akan kita diskusikan juga di kesempatan berikutnya, tidak di minggu ini. Kemudian data yang bisa kita gunakan untuk mengimplikasikan pressure secara tidak langsung di bawah sana adalah tentunya berat lumpur yang kita gunakan selama pengeboran. Jadi katakan misalnya kita melakukan pengeboran dengan berat lumpur seberat 15 ppg, dan itu tidak ada kejadian-kejadian yang berarti yang mengganggu sumur tersebut dengan berat lumpur sebesar 15 ppg tersebut. Itu bisa kita implikasikan apa? Bahwa pressure di bawah sana itu pasti less than 15 ppg, gitu, seperti itu. Ini akan coba kita diskusikan juga di kesempatan berikutnya, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah drilling exponent. Jadi drilling exponent ini adalah normalized drilling rate atau kecepatan pemboran yang dinormalisir, begitu, seperti itu. Ini akan kita bahas di minggu berikutnya juga. Jadi ini logikanya seperti apa? Logikanya pengeboran itu semakin ke bawah, normalnya itu semakin lambat karena batu semakin keras. Nah, keberadaan overpressure itu bisa memodifikasi gradien kecepatan pengeboran tersebut. Dengan demikian, perubahan kecepatan pengeboran, kawan-kawan di well site itu sering disebut sebagai drilling break, itu bisa kita gunakan untuk mengimplikasikan subsurface pressure. Ini nanti akan kita bahas lebih mendalam di kesempatan berikutnya. Oke, jadi itu yang biasa kita gunakan untuk mengimplikasikan subsurface pressure. Jadi ada dua data. Yang pertama, pressure-nya kita ukur secara langsung. Itu kita sebut sebagai direct pressure data dari wireline formation test, dari formation interval test, atau dari production test atau DST. Dan yang satu lagi, yang satu kelompok lagi itu adalah indirect pressure data. Jadi data-data lain yang kita tidak ukur pressure-nya secara langsung, tapi data-data tersebut kita bisa manfaatkan untuk mengimplikasikan subsurface pressure. Jadi di sini ada well atau pressure kick, ada gas well drilling, ada measurement while drilling, ada mud weight, dan ada drilling exponent, begitu, seperti itu. Kemudian kalau saudara lihat gambar ini saudara lihat bahwa hierarkinya semakin ke bawah itu semakin kurang reliability-nya, begitu, seperti itu. Jadi yang paling reliable kalau lihat chart ini, yang paling reliable itu adalah wireline formation tester, begitu, seperti itu. Dan yang paling tidak reliable itu adalah drilling exponent atau drilling rate, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu dua kategori sumber data, gitu, seperti itu. Sekarang saya akan coba diskusikan mengenai wireline formation tester ini yang sudah cukup common sekarang di industri, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini salah satu jenis dari wireline formation tester, yaitu MDT, Modular Dynamic Tester. Saya lupa ini punya Schlumberger atau Halliburton, tapi itu saya rasa tidak terlalu penting, gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah gambar dari instrumennya, begitu, seperti itu. Kita tidak akan bahas instrumennya ini secara mendalam, saya tinggalkan ini untuk petroleum engineer membahasnya, begitu, seperti itu. Yang akan coba kita diskusikan adalah data hasil pengukuran dari wireline formation tester ini, gitu ya, seperti itu. Kemudian ini gambar ini menunjukkan skematik dari wireline formation test tersebut. Ini adalah instrumen atau probe yang ditembakkan ke formasinya. Kemudian di sini kita bisa ambil sampelnya juga, begitu, seperti itu, gitu ya. Kemudian ketika ditembakkan ke formasi, ini di atas dan di bawahnya ini dipasang packer sehingga betul-betul yang diukur itu di titik tersebut. Jadi ini cukup
precise saya rasa mengukur pressure di kedalaman tertentu. Saya tinggalkan juga pembahasan lengkap mengenai ini untuk drilling engineer. Sekarang coba kita lihat saja data yang dihasilkan dari pengukuran wireline formation tester ini, ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah chart, kalau saudara lihat chart yang didapatkan dari pengukuran wireline formation tester. Jadi yang sebelah kiri ini adalah hasil analog recording, kemudian yang sebelah kanan ini adalah hasil digital recording. Kalau saudara lihat ini bedanya yang analog dan yang digital ini lebih detail gitu ya, seperti itu. Jadi dia bagi lagi per segmen, misalnya dari segmen 10 sampai 100 variasinya seperti apa, kemudian dari 100 sampai 1000 variasinya seperti apa, kemudian dari 1000 sampai dengan berapa ini, sampai dengan 10.000 ya, 10.000 ini variasinya seperti apa gitu. Kalau skalanya hanya dari 0 sampai 10.000, tentunya variasi-variasi ini tidak terlihat begitu, seperti ini ya, kayak gitu. Jadi oke, ini adalah chart yang dihasilkan dari pengukuran wireline formation tester, begitu, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bedah chart ini berarti apa sih gitu ya, seperti itu. Oke, untuk gampangnya kita coba ambil dulu yang analog ini ya. Yang analog ini saya ambil, kemudian saya balikin dulu lah gambarnya biar enak gitu ya, seperti itu. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi sumbu Y-nya ini adalah pressure, ke atas dia semakin tinggi nilai pressurnya. Kemudian sumbu X-nya ini adalah time, semakin ke kanan ini waktunya semakin lama begitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat. Jadi di sini ada yang dinamakan hydrostatic pressure begitu ya. Ini jangan dibingungkan juga, ini yang dimaksud hydrostatic pressure di sini bukan normal hydrostatic yang kita bahas kemarin. Tapi yang dimaksud hydrostatic pressure di sini ini adalah mud pressure. Jadi tekanan yang diakibatkan oleh kolom lumpur begitu ya. Jadi ketika kita belum melakukan apa-apa, begitu, ini kita bacanya ya. Yang pertama diukur oleh instrumen itu adalah tekanan lumpur, gitu ya, seperti itu. Tentunya kita tidak ingin mengukur tekanan lumpur, karena tekanan lumpur dengan gampang dapat dihitung jika kita tahu density lumpur dan tebal kolom lumpur tersebut berapa, ya, seperti itu. Nah, yang ingin kita hitung itu adalah tekanan formasi, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh engineer tuh dalam mengukur pressure ini, ya? Pertama, meremove efek dari lumpur. Meremove efek dari lumpur bagaimana caranya? Ya gampang, lumpurnya dikeluarin aja semua. Nah, ini yang disebut sebagai pretest atau drawdown test. Jadi lumpurnya dikeluarin semua. Jadi kalau saudara lihat, ketika lumpur dikeluarin semua, tentunya sejalan dengan waktu pressure-nya akan drop, begitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian sampai dengan waktu tertentu yang dirasa ketika lumpurnya sudah keluar semua, begitu, seperti itu. Di tools kita itu, di probe kita itu, pressure-nya jadi drop kan ya, seperti itu. Nah, setelah pressure-nya drop, apa yang terjadi? Delta pressure antara di probe dan di formasi akan mengakibatkan aliran fluida dari formasi masuk ke probe tersebut. Nah, ini yang kita lihat di grafik ini yang kita lihat sebagai pressure build up. Jadi pressure-nya akan naik, dari formasi akan masuk ke probe kita, naik terus, sampai mencapai suatu titik dia konstan. Nah, konstan ini artinya apa? Ya, formation pressure-nya sekian, gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu prinsipnya. Formation pressure-nya sekian, bisa dibaca di sini berapa. Itulah nilai tekanan kita yang diukur pada kedalaman tertentu dengan menggunakan alat ini, gitu, seperti itu ya. Kemudian ini waktu build up ini bisa lama, bisa sebentar, begitu. Nah, ini mencerminkan apa pressure build up ini? Ini mencerminkan seberapa besar permeability-nya, gitu ya, seperti itu. Jadi semakin cepat pressure build up, itu semakin cepat tentunya permeability-nya semakin besar, gitu ya. Dan semakin lambat pressure ini build up, itu artinya apa? Artinya permeability-nya semakin jika semakin cepat pressure build up-nya, maka permeability-nya semakin besar. Tapi semakin lambat pressure build up-nya, permeability-nya semakin kecil. Kadang-kadang kawan-kawan di industri ada lagi satuan yang menyatakan permeability, yaitu mobility. Jadi mobility ini adalah permeability dibagi dengan viscosity dari fluids, gitu, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu hasil pengukuran tekanan secara langsung di kedalaman tertentu dengan menggunakan wireline formation tester, begitu, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ininya akurasinya.
Kalau saudara lihat di sini, ini akurasinya kalau kita menggunakan instrumen MDT atau RFT dengan pressure gauge-nya itu quartz gitu, seperti itu gitu ya. Ini saudara dapat lihat bahwa errornya itu hanya 15 psi. Jadi plus minus 15 psi. Jadi kecil sekali errornya ya, seperti itu kalau saudara lihat ini. Nah, apalagi kalau pressure gauge-nya itu yang generasi terbaru, yaitu new generation of quartz gauge, combinable quartz gauge, itu errornya hanya 2,5 psi. Jadi sangat akurat begitu ya, seperti itu. Nah, tapi pengukuran pressure itu bisa berhasil, bisa gagal. Nah, itu yang akan coba kita diskusikan ya. Nah, tapi sebelum ke sana, ini adalah tabel yang menunjukkan pressure database begitu. Jadi ini kalau saya sini sering sebutkan sebagai informasi yang paling tidak harus tersedia di database saudara sehubungan dengan pressure begitu, seperti itu. Jadi jangan hanya pressure di kedalaman tertentu sekian nilainya, jangan. Itu bisa jadi sampah kalau informasinya hanya itu, kalau saudara ingin gunakan data pressure tersebut untuk berbagai kepentingan selain drilling, misalnya untuk membantu menganalisis petroleum system. Jadi ini tabel ini menunjukkan paling tidak informasi yang harus tersedia berbarengan dengan data pressure. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kolom yang pertama ini adalah kedalaman. Kemudian kolom yang kedua toolsnya penting karena tools dan gauge-nya ini sangat penting karena ini menentukan akurasi. Kemudian ini nilai formation pressure yang diukur pada kedalaman ini, begitu, seperti itu. Kemudian formation pressure-nya ini kalau kita convert ke dalam ekuivalen berat lumpur kurang lebih ini dalam gram persisi kebetulan di sini. Kemudian ini yang tadi saya diskusikan mengenai nilai mobility-nya, ya, mobility dari pressure build up ketika kita melakukan formation testing sehubungan dengan pressure. Jadi mobility di satuannya millidarcy percentage points, jadi permeability dibagi dengan viscosity. Ini bisa kawan-kawan di petroleum engineer hitung, begitu, seperti itu. Kemudian jika sampel fluidnya diambil, dianalisis di lab, ditampilkan juga di tabel ini. Jadi ini misalnya di kedalaman 7449.7 ini dianalisis, begitu, seperti itu. Dan dia dapat bahwa fluidnya itu adalah hidrokarbon. Jadi ini hanya di satu kedalaman, rupanya dianalisis, di kedalaman yang lain tidak dianalisis, begitu, seperti itu. Nah, tapi dari log, misalnya dari analisis log kelihatan butterfly effect, kemudian separasinya cukup bagus. Ini bisa diimplikasikan fluidnya ini kemungkinan di kedalaman ini adalah gas. Dituliskan di sini gitu ya. Harus dituliskan juga di tabel saudara itu. Jadi pressure sekian itu diukur pada fluid lag apa? Apakah dia water lag, apa dia gas lag, atau dia oil lag. Itu informasi itu sangat-sangat penting sekali gitu ya, seperti itu. Kemudian buat saya geoscientist, saya tidak hanya menggunakan data pressure itu untuk kepentingan drilling saja, tapi saya jelaskan berkali-kali, saya akan gunakan data pressure ini untuk membantu menganalisis petroleum system, membantu ya, ingat, seperti itu. Oke, nah untuk dapat menggunakan data pressure tersebut untuk tujuan membantu menganalisis petroleum system, salah satu hal yang paling penting yang harus saudara sertakan di data pressure saudara adalah informasi di stratigraphic unit mana data pressure tersebut diambil, begitu, seperti ini. Nah, di sini di tabel ini kebetulan ini istilahnya ini adalah marker. Jadi di marker stratigraphic mana pressure ini diambil gitu ya. Jadi ini ada marker 1AA, ada marker 1D, ada marker 1H, dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Jadi itu wajib hukumnya itu saudara tampilkan di database pressure saudara gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang akan kita diskusikan di slide setelah ini, yaitu yang saya sebut tadi bahwa pengukuran data pressure itu bisa berhasil atau gagal gitu ya, seperti itu. Jadi ini ada remarks-nya, ini ada yang good tentunya yang baik, kemudian ada NS ini not stabilized, ini seperti apa nanti coba kita lihat. Kemudian ada AC ini supercharged gitu ya, seperti itu, ini seperti apa nanti coba kita lihat juga gitu. Nah, kemudian yang cukup penting juga satu lagi ini adalah kapan pressure ini diukur gitu ya, seperti itu. Karena jika saudara misalnya ingin menggunakan data pressure itu untuk menganalisis reservoir compartmentalization sebagai contoh misalnya ya, itu saudara harus betul-betul yakin bahwa data pressure yang saudara gunakan untuk menganalisis reservoir compartmentalization tersebut adalah data virgin reservoir pressure, jadi yang belum affected by production gitu ya, seperti itu.
Jadi ini tanggal-tanggal ini sangat berguna untuk menganalisis apakah data pressure saudara ini data pre-production test atau post-production test, gitu ya, seperti itu. Itu akan memberikan hasil yang berbeda jika saudara menganalisis reservoir compartmentalization, jika saudara tidak tahu apakah ini pre-production atau post-production, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah informasi yang paling tidak harus saudara sertakan di database subsurface pressure saudara. Kembali lagi saya tekankan, jangan hanya sekedar informasi pressure di kedalaman tertentu. Itu akan jadi sampah, itu informasi pressure saudara. Kalau hanya itu yang terdapat di database saudara, ya, seperti itu. Oke, ini sedikit tadi yang mengenai remarks data pressure-nya ini, gitu ya, seperti ini. Ini ada yang disebut good. Kalau good itu jelas lah, itu dia reliable datanya kalau good, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang tadi itu singkatannya itu NS. NS ini adalah singkatan dari not stabilized. Jadi not enough time to directly determine pressure value, gitu. Jadi build up-nya ditunggu begitu, tapi dia tidak sampai dengan titik konstan begitu ya, yang tadi itu kalau kita lihat di grafik yang tadi seperti itu. Jadi pressure test ini paling maksimal 20 menit, jadi tidak lama-lama karena drilling engineer tidak mau membiarkan lubang kita tanpa disirkulasikan lumpur untuk waktu yang relatif lama. Itu bisa banyak masalah yang terjadi di lubang tersebut. Jadi misalnya jika 20 menit ditunggu build up-nya tidak mencapai konstan, itu tesnya itu di stop gitu ya. Nah, itu dituliskan di hasil pressure-nya itu NS, not stabilized gitu ya. Nah, tapi dari data build up yang terbatas itu kawan-kawan di petroleum engineering itu bisa interpolate atau extrapolate dengan berbagai teknik untuk mendapatkan perkiraan kira-kira konstannya di berapa gitu ya, seperti itu. Kayak gitu. Itu mengenai NS. Kemudian yang mengenai SC itu adalah supercharge gitu. Jadi supercharge ini pressure-nya ini tidak reliable karena mud saudara masuk ke probe saudara. Itu artinya apa? Artinya seal saudara, seal-nya itu bocor gitu, sehingga yang diukur itu adalah tekanan lumpur, bukan tekanan formasi ya, seperti itu. Kemudian kadang-kadang ada juga di database pressure itu dituliskan sebagai tight. Jadi tight itu datanya sangat-sangat tidak reliable karena reservoirnya sangat tight, yang berakibat ke build up-nya itu sangat-sangat sedikit gitu. Pressure build up-nya kalau kita lihat di grafik yang tadi gitu ya. Sebetulnya pressure build up-nya sangat sebentar sehingga petroleum engineer tidak bisa mengekstrapolate dari data tersebut untuk mendapatkan constant value of pressure yang mencerminkan dari reservoir pressure seperti itu gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi itu sedikit remarks dari data pressure dari jadi pengukuran pressure itu bisa berhasil, bisa gagal gitu ya, seperti itu. Yang kita gunakan tentunya yang good gitu ya, seperti itu. Jadi jangan kita gunakan yang tidak reliable untuk menganalisis subsurface pressure, itu dampaknya bisa bahaya gitu ya, seperti itu. Bisa over predict atau under predict gitu, seperti itu. Nah ini ini contoh dari data pressure. Ini saya senang sekali ini dengan data pressure ini. Ini data pressure yang diambil dari satu sumur di Mahakam, sumurnya Total di waktu saya mengerjakan PhD saya gitu ya, seperti itu. Nah ini di remarks yang saya dapatkan ini semuanya good nih, good ya, seperti itu. Nah ini saya lihat ratusan sumur mungkin ini di Mahakam ini gitu ya, seperti itu, dan di beberapa area itu pattern dari pressure-nya itu tertentu begitu ya. Jadi dia membentuk suatu general pattern begitu ya. Jadi kalau saudara lihat ini, kemudian Mahakam ini kita perlu berbangga saya rasa dengan Mahakam, data pressure di Mahakam itu ya. Jadi data pressure di Mahakam itu adalah bisa saya sebutkan sebagai world class pressure database gitu. Saya belum pernah lagi melihat database pressure sebanyak di Mahakam gitu. Baik itu di North Sea atau di Gulf of Mexico, tidak sebanyak di Mahakam saya rasa. Jadi ini bisa belajar macam-macam ini sehubungan dengan pressure di daerah Mahakam ini gitu ya, seperti itu. Jadi ini contohnya, ini pengukuran pressure di satu sumur. Saudara lihat ini direct pressure data yang diukur dari RFT, sangat-sangat intensif sekali. Ini kenapa total ukur waktu itu sangat intensif sekali, karena ada hubungannya dengan hydrodynamic trapping gitu ya. Nanti akan kita coba diskusikan hydrodynamic trapping di kesempatan berikutnya. Nah kalau saudara lihat ini gitu ya, saudara lihat grafik ini saudara bisa lihat bahwa pressure-nya itu setelah saya lihat ratusan sumur, pressure-nya itu pattern-nya itu tertentu. Jadi kalau saya gambarkan pattern-nya kurang lebih seperti ini nih gitu ya. Jadi
dia hidrostatik terus sampai kedalaman tertentu gitu ya. Di sini kebetulan di 10.500 itu sampai dengan 10.500 dia hidrostatik. Kemudian dari 10.500 dia naik begitu, seperti itu. Naik kemudian yang menarik dia turun lagi pressernya. Turun lagi kemudian dia terus naik sampai dekat menuju ke minimum horizontal stress gitu ya, seperti itu. Nah, ini jadi patternnya sangat cantik kalau buat kita yang belajar pressure begitu, seperti itu di Mahakam itu ya. Nah, kemudian ini pressure yang naik kemudian dia turun lagi, ini sering disebut sebagai pressure belly. Jadi belly apa? Perut ya. Tapi bukan perut saya belum seperti ini. Mudah-mudahan tidak seperti ini ya, seperti itu. Nah, poin yang ingin saya tunjukkan dari gambar ini apa begitu ya. Ini semua data pressure ini ditandai sebagai good pressure data gitu ya di RFT database begitu, seperti itu. Nah, kemudian yang menarik apa? Yang menarik ada dua data yang out of trend nih. Di sini di kedalaman sekitar 9.000-an dan di kedalaman sekitar 11.500 di sini. Ini out of trend gitu, seperti ini ya. Nah, kalau saya sebagai pressure analis, saya disuruh jelaskan data yang out of trend ini bagaimana, saya bisa berinterpretasi macam-macam gitu ya. Nah, tapi ini saya berikan satu caution ke saudara gitu ya, apalagi di science gitu ya. Jadi kalau ketemu anomali di science itu sebetulnya keberuntungan gitu ya. Jadi kalau saudara ketemu anomali, ya setengah permasalahan, setengah research di science itu adalah nyari permasalahan, setengahnya lagi nyari solusinya gitu. Jadi kalau saudara ketemu permasalahan, itu artinya saudara sudah mengerjakan 50% permasalahan research begitu, seperti itu. Nah, tapi hati-hati kalau ketemu anomali yang seperti ini gitu ya. Saudara harus betul-betul critical gitu ya, seperti itu. Apakah it is what it is begitu ya, seperti itu, atau ini rubbish datanya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam rangka critical view of the data tersebut, jadinya apa? Jadinya saya buka lagi ini data mentah dari pressure testnya. Nah, ternyata setelah kita buka data mentah, ternyata supercharge gitu ya, seperti itu. Jadi hati-hati jangan sampai kita over interpretation gitu terhadap suatu data yang belum kita yakini kebenarannya gitu, seperti itu. Itu message saya dari grafik ini gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu contohnya, contoh data yang supercharge ini di sini ditunjukkan dari data yang out of trend ya, seperti itu. Oke, jadi itu bagaimana kita mendapatkan data subsurface pressure atau tekanan fluida ya. Jadi bisa diukur secara langsung atau diimplikasikan dari berbagai data yang lainnya yang sebetulnya tidak dedicated to measure the pressure gitu. Tapi kita bisa gunakan data itu untuk mengimplikasikan subsurface pressure yang tadi listnya itu ya, yang indirect pressure data itu. Nah, oke, sekarang dari mana kita, yang ini yang kedua, dari mana kita mendapatkan data fluid density gitu ya, untuk mengimplikasikan hydrostatic gradient. Hydrostatic gradient saya tekankan ini sangat penting ini untuk menentukan apakah di suatu kedalaman kita sudah berada pada kondisi overpressure atau masih berada dalam kondisi hidrostatik gitu ya. Nah, di minggu sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa hydrostatic gradient itu hanya merupakan fungsi dari fluid density gitu ya, seperti itu gitu. Oke, nah ini gambar yang saya tampilkan juga di minggu sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita punya fresh water, kita sudah exercise di minggu yang lalu, kita akan dapat gradient hidrostatik itu sebesar 0,433 psi per foot gitu ya. Jadi jika airnya itu fresh misalnya dengan gradient 0,433 psi per foot itu, sebagai contoh, pada kedalaman 10.000 kita akan dapat pressure sebesar 4.330 psi gitu ya, seperti itu. Itu untuk fresh water dengan density 1 gram per cc gitu ya. Kalau kita punya brine tentunya akan memberikan gradient yang lebih besar dibandingkan fresh water karena brine density-nya lebih besar gitu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang ini pertanyaan nih. Jika katakan di kedalaman 14.000 feet di sini gitu ya, kita dapat nilai tekanan dari hasil uji pengukuran tekanan secara langsung misalnya lebih besar dari 6.000 sedikit lah di sini gitu ya. Nah, ini kita mau sebut apa nih ini? Mau kita sebut sebagai hydrostatic, mau kita sebut sebagai under pressure, atau mau kita sebut sebagai over pressure begitu, seperti itu ya.
Oke, sekarang kita coba lihat betapa krusialnya penentuan normal hydrostatic gradient untuk merencanakan pemboran, begitu seperti itu ya. Dalam hal ini menentukan apakah kita sudah masuk ke zona yang overpressure atau belum, begitu seperti itu. Nah, coba kita lihat sekarang grafik ini, gitu ya, seperti itu. Jadi ini grafik, kembali lagi ini grafik tekanan terhadap kedalaman. Tekanan semakin ke kanan ini semakin besar, kedalaman semakin ke bawah ini semakin dalam, begitu ya, seperti itu. Nah, katakan kita melakukan pengukuran tekanan di kedalaman 14.000 di sini ya. Ini dapat di titik merah ini, begitu seperti itu ya. Jadi titik merah ini kalau kita punya hidrostatik di atas hidrostatiknya itu adalah untuk fresh water, maka dia ada di atas fresh water di sini, gitu ya, seperti itu. Tapi tekanan yang diukur di kedalaman 14.000 ini dia berada di bawah garis normal hidrostatik jika airnya itu adalah brine, begitu. Yang gradiennya itu adalah yang ini, gitu ya, seperti ini, kayak gitu. Nah, sekarang kita harus memutuskan apakah titik ini berada dalam kondisi hidrostatik, berada dalam kondisi under pressure, atau berada dalam kondisi over pressure, begitu seperti itu ya. Ini sangat krusial sekali untuk kita melanjutkan ke section pemboran yang lebih dalam, begitu seperti itu. Jadi ini contohnya, ini jika kita menginterpretasikan bahwa titik ini adalah over pressure, begitu seperti itu, karena kita mengambil hidrostatiknya yang ini, yang fresh water, gitu seperti itu ya. Maka apa yang terjadi, gitu, yang terjadi mungkin gitu kita baru masuk ke zona overpressure di kedalaman 14.000 ini, atau 14.000 ini kita bisa sebut kurang lebih sebagai top dari overpressure, begitu seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang akan dijumpai ke bawahnya, mungkin ini kemungkinan gitu ya, kalau di sini kita masuk ke overpressure, mungkin pressure-nya akan naik terus ke sini gitu. Jadi penentuan apakah titik ini berada dalam kondisi hidrostatik, under pressure atau over pressure, itu sangat menentukan rencana kita bagaimana kita mau melakukan pemboran di section yang bawahnya, begitu seperti itu. Jadi kelihatannya simple gitu ya, fluid density, tapi ini bisa berharga multi-million dollars juga ini saya rasa ya, seperti itu, kayak gitu. Oke ya, jadi betapa pentingnya kita mengetahui normal hydrostatic yang menjadi acuan kita apakah kita sudah masuk ke zona overpressure atau malah kita berada di zona yang under pressure, atau kita masih berada pada kondisi yang hidrostatik, gitu, seperti itu. Jadi ini grafik ini saya tampilkan lagi, ini grafik dari Dalbert, begitu ya, seperti itu. Ini saudara-saudara dapat lihat di sini, gitu ya. Jika specific gravity atau density-nya itu sama dengan 1.14 gram per cc, begitu ya, maka dia akan memberikan gradien 0.494 normal hydrostatic gradient, gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong fluid dengan density sebesar 1.14 gram per cc ini, gitu ya, itu terdapat di air yang mengandung total dissolved solid sebesar 210.000 ppm atau miligram per liter, gitu ya, seperti itu, kayak gitu. Nah, ini kemudian kalau fresh water kemarin sudah kita lihat juga, dia akan memberikan gradien 0.433 psi per foot, begitu ya, seperti itu. Nah, ini apa yang perlu kita perhatikan dari tabel ini, gitu ya. Yang perlu kita perhatikan dari tabel ini, kita betul-betul harus mengetahui berapa specific gravity atau density dari fluid tersebut untuk menentukan normal hydrostatic gradient, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi fluid gradient didapatkan dari mana? Jadi yang paling gampang ya kita ukur salinity-nya, begitu seperti itu ya. Salinity-nya kita ukur, dari salinity bisa kita convert ke dalam density, begitu ya, seperti itu. Nah, tapi ini saya sampaikan sedikit caution, gitu, saudara harus hati-hati, gitu ya, bahwa kalau kita belajar fisika dulu di SMP atau SMA, saya lupa lagi, begitu ya, bahwa density itu, gitu ya, itu fluid density itu tergantung dari dua hal. Jadi yang pertama itu adalah total dissolved solid, itu yang paling obvious, yang paling jelas. Jika total dissolved solidnya semakin besar, maka density akan semakin besar, begitu ya. Nah, tapi ada satu hal lagi yang mempengaruhi fluid density, yaitu temperatur. Jadi kalau temperatur kita naikkan, density akan drop, begitu ya, seperti itu. Nah, saudara bisa cari di Google itu, bisa saudara cari di Google hubungan antara salinity, temperatur dengan density. Ada Google kalkulator, gampang saja itu ya, seperti itu, kayak gitu. Nah, ini yang quotient yang saya maksudkan ini apa? Jika saudara ambil sampel fluida dari bawah sana, kemudian saudara ambil itu ke surface, kemudian diukur di lab, itu hati-hati. Karena saudara mengukur density pada suhu kamar,
gitu, atau 25 derajat Celcius mungkin ya, seperti itu kayak gitu. Nah, tapi mungkin fluida saudara di bawah sana itu ada di kedalaman sekitar 2 atau 3 kilo, yang kalau katakan di 3 kilo, kalau di kedalaman 3 kilo dengan thermal gradient sebesar 30 derajat per 1 kilo itu 90 derajat ditambah surface temperatur 30, 120 derajat mungkin ya temperaturnya. Nah, airnya lebih dari mendidih tuh di bawah sana. Itu pasti density-nya drop, begitu ya, seperti itu. Jadi harus dikoreksi hasil pengukuran di laboratorium tersebut dengan temperatur di mana fluida tersebut diambil, gitu seperti itu, untuk mendapatkan nilai density yang akurat, gitu, yang reliable, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu ya cara yang pertama, saudara bisa tentukan water gradient atau normal hydrostatic gradient dari pengukuran salinity, atau bisa juga diimplikasikan dari dari wireline logs, begitu ya. Saudara bisa diskusi dengan kawan-kawan petrophysics dari data resistivity, bisa dikonvert ke dalam salinity, bisa saudara perkirakan berapa besar density-nya, begitu seperti itu. Silakan diskusikan dengan kawan petrophysicist, begitu seperti itu. Nah, yang kedua begitu ya, sebenarnya ini water gradient atau hydrocarbon gradient gitu ya. Yang kedua, kalau hydrocarbon itu biasanya dinyatakan dalam API gravity gitu ya, bukan dalam density. Nah, tapi API gravity dan density itu sama aja, hanya kebalikan gitu. Jadi kalau API gravity tinggi itu artinya density-nya rendah, dan sebaliknya gitu ya. Jadi hidrokarbon biasanya density-nya dinyatakan dalam API gravity gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang ketiga sebenarnya gitu ya, sebenarnya bahwa nilai hydrostatic gradient tersebut gitu ya, nilai hydrostatic gradient tersebut saudara bisa implikasikan dari data tekanan. Jika data tekanan yang saudara ukur cukup intensif dalam satu section, begitu seperti itu. Jadi saudara bisa inferensikan berapa hydrostatic gradient dari pengukuran tekanan terhadap kedalaman. Ya. Nah, ini contohnya nih. Ini kebetulan ini multi well plot kembali lagi dari Kutai Basin, begitu seperti ini. Nah, ini apa yang menarik yang saya coba lihat, ini sampai dengan kedalaman paling tidak 11.000 gitu ya. Sampai dengan kedalaman 11.000, ini normal hydrostatic gradientnya masih fit dengan reasonably good, begitu bisa kita sebut seperti itu, dengan gradient 0.433 psi per foot. Ya, seperti itu. Nah, ini artinya apa? Artinya density di sana itu kurang lebih 1 gram per sisi sampai dengan kedalaman 11.000 feet. Nah, apakah air di sana fresh sampai dengan kedalaman 11.000 feet? Di beberapa lokasi sih ada yang fresh ya sampai dengan 10.000 feet. Tapi untuk kasus yang ini enggak. Ini airnya saline, airnya asin. Dia seperti itu di kedalaman 11.000 feet. Nah, tapi kenapa dia memberikan nilai density sama dengan 1? Karena di kedalaman 11.000 feet itu temperaturnya sudah tinggi, sudah lebih dari mendidih gitu ya, seperti itu, sehingga density-nya drop. Jadi salinity yang tinggi itu dikompensate rupanya oleh temperatur yang naik, sehingga memberikan nilai density yang more or less masih mendekati 1 gram per sisi. Sehingga untuk kasus ini, kasus Kutai begitu seperti itu, saya dengan cukup confident bisa katakan 0,433 psi per foot atau setara dengan density air sama dengan 1 gram per sisi. Itu bisa kita gunakan sebagai acuan kita dalam menarik normal hydrostatic gradient ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian ini beberapa contoh dari hydrostatic gradient di beberapa cekungan di dunia. Di Anadarko ini 0.433 psi per foot sampai dengan kedalaman yang cukup dalam gitu ya. Kemudian ini kalau saudara lihat grafik ini yang cukup ekstrim, misalnya di Gulf of Mexico gitu ya, itu bisa mencapai normal hydrostatic gradientnya itu di beberapa bagian dari Gulf of Mexico tentunya, karena Gulf of Mexico itu sangat luas sekali gitu ya. Ini gradiennya bisa mencapai 0,465 psi per foot. Jadi itu kalau kita sebandingkan dengan Kutai kurang lebih seperti apa ya, kurang lebih mungkin di sana salinity-nya tinggi tapi temperaturnya tidak setinggi di Kutai. Jadi ngomong-ngomong, kalau cekungan-cekungan di Indonesia itu bisa dikategorikan sebagai warm atau mungkin malahan hot basin gitu ya. Jadi karena thermal gradientnya cukup tinggi, tapi ya itu konsekuensi aja kita ada di daerah gunung api gitu ya, seperti itu kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat misalnya ini yang cukup ekstrim juga di Malay Basin. Di Malay Basin itu ini hidrostatik gradientnya itu di beberapa bagian dari Malay Basin itu ada yang 0,422 psi per foot. Jadi ini seolah-olah air dengan density less than 1 gitu ya, seperti itu. Nah, tapi mungkin ini kasusnya itu gitu ya,
temperaturnya cukup tinggi sehingga membuat density menjadi drop, begitu ya, seperti itu. Nah, message dari sini apa lagi? Jadi message dari sini, jangan coba saudara bawa-bawa hidrostatic gradient atau apapun itu yang empirical sifatnya dari suatu daerah ke daerah saudara tanpa saudara tahu kondisi geologinya, gitu ya, apakah relevan atau tidak, begitu, seperti itu. Karena kalau saudara assume seperti itu kemungkinan besar akan salah lah, gitu ya, karena tidak ada alasan Gulf of Mexico harus sama dengan Kutai, gitu, seperti itu ya, kayak gitu. Oke, ini beberapa contoh dari hydrostatic gradient di beberapa cekungan di dunia, gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini yang saya ceritakan tadi, bahwa hydrostatic gradient itu kita bisa implikasikan juga dari data pressure jika pengukuran pressure-nya cukup intensif dalam interval tertentu, begitu, seperti itu. Jadi ini kembali lagi, ini contohnya saya ambil dari Kutai, ini multi well plot, begitu ya, dari Mahakam. Ini saudara lihat, ini sangat indah sekali, gitu ya. Yang merah kita konsentrasikan yang merah. Jadi yang merah ini adalah pressure yang diukur di gas lag, gitu ya, seperti itu. Ini sangat indah sekali, memberikan gradient sebesar 0,1 psi per foot. Jadi kita bisa tentukan ini fluidnya, kalau gradientnya 0,1 psi per foot, ya mesti ini fluidnya gas, gitu ya, seperti itu, kayak gitu. Kemudian ini hidrostatiknya yang saya sebutkan tadi 0,433 psi per foot, begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang menarik dari gambar ini, begitu ya? Ini yang biru-biru ini adalah pressure yang diukur di water lag, begitu, seperti itu ya. Jadi pressure yang diukur di water lag ini ditandai oleh blue diamond di sini, gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau kita ingat mengenai prinsip hydrocarbon water contact yang kemarin itu, kontak itu adalah ketika tekanan air dan tekanan hidrokarbon di sana adalah sama, gitu ya, seperti itu. Jadi kita lihat di sini, ini kontaknya seolah-olah banyak nih. Ada kontak di sini, ada kontak di sini, ada kontak di sini, ada kontak di sini. Nah, ini apa kompartementalisasi? Bukan, ya, yang jelas. Kenapa bukan kompartementalisasi? Karena hidrokarbonnya satu, seperti itu ya. Hidrokarbonnya satu, tapi kontaknya ada di sini, 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 gitu ya. Nah, salah satu interpretasi yang mungkin, yang paling mungkin saya rasa, ini adalah apa, gitu ya, variabel hydrocarbon water contact ini apa, gitu ya, variabel hydrocarbon water contact ini kemungkinan besar kita punya hydrodynamic trapping. Dan kalau untuk kasus di Kutai Basin ini sudah confirm, gitu ya, bahwa kita punya hydrodynamic trapping di beberapa lapangan di sekitar Mahakam, gitu, seperti itu. Jadi kalau saudara lihat ini, kalau kita punya tilted hydrocarbon water contact yang diakibatkan oleh fluid flow, gitu ya, ini disebut sebagai hydrodynamic trapping, gitu, seperti itu. Kita akan punya kontak seolah-olah kontak di sini, seolah-olah kontak di sini, seolah-olah kontak di sini, seolah-olah kontak di sini, padahal miring. Nah, kalau kita bikin dalam pressure depth plot ini, maka kita akan punya satu gradient, satu akumulasi gas, gitu ya. Tapi kita punya kontak di sini, kontak di sini, kontak di sini, gitu, seperti itu. Jadi ini sama dengan yang kita punyai di sini tadi itu, gitu ya, seperti itu. Jadi kita punya apa namanya, tilted hydrocarbon water contact. Nanti kita akan bahas khusus mengenai hydrodynamic trapping dan hubungannya dengan overpressure di ketika kita mendiskusikan mengenai aplikasi dari overpressure ini, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah sumber data fluid density, sangat penting ya, sumber data fluid density. Nah, sekarang saya akan mendiskusikan mengenai sumber data yang ketiga, yaitu sumber data yang kita gunakan untuk menganalisis atau menghitung vertical stress atau overburden stress, gitu ya, seperti itu. Jadi saya tampilkan lagi gambar ini gambar ini yang kita diskusikan minggu lalu, gitu ya. Overburden stress ini yang berwarna orange ini, gitu ya. Ini kebetulan saya gambarkan di sini gradiennya 1 psi per foot ya. Jadi 1 psi per foot artinya 1 banding 1 dengan kedalaman. Jadi kedalaman 6000 kita punya 6000 psi overburden, kedalaman 10.000 punya 10.000 psi overburden, di kedalaman 12.000 punya 12.000 dan seterusnya, begitu, seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, jadi itu yang kita asumsikan bahwa seragam kita punya density dari atas ke bawah itu kita rata-ratakan 2,3 gram per cc, gitu ya. Itu yang saya sebutkan di Gulf of Mexico tahun 70, tahun 80-an, begitulah cara orang menentukan overburden stress atau overburden gradient, gitu ya, seperti itu. Saya ingatkan lagi, rumusnya tetap bahwa overburden gradient atau overburden stress itu rumusnya adalah density dikalikan percepatan gravitasi, rumus dari overburden gradient ini, gitu ya, seperti itu, kayak gitu. Oke.
Nah, ini yang tadi, gambar yang tadi, kalau kita rata-ratakan sampai dengan 3, 4, atau malahan sampai 5 kilo ke bawah sana, kita dapat density 2,3 gram per cc, gitu ya. Maka kita akan dapat gradien hidrostatik sebesar 1 psi per foot, atau 23 megapascal per kilometer, kalau kami di akademik, ya, seperti itu menyebutnya. Oke, nah ini kita tidak boleh lagi sekarang ini, saya sebutkan seperti itu. Kita tidak boleh lagi menggunakan 1 psi per foot. Kenapa kita tidak boleh menggunakan 1 psi per foot? Karena kita punya datanya sekarang ini. Kita punya data density yang diukur, density terhadap kedalaman diukur dengan tool yang namanya density log, begitu seperti itu ya. Jadi kalau ada datanya ya gunakan data, karena kalau kita selalu assume gitu ya, kadang-kadang asumsi itu adalah ibu dari semua kesalahan tuh kadang-kadang gitu ya, seperti itu. Kalau ada datanya ya gunakan data, jangan berasumsi gitu ya. Itu message saya gitu, seperti itu. Nah, ini contohnya yang saya analisis di bagian shelf dari Kutai Basin di sekitar Mahakam. Ini saudara lihat gitu ya, ini the real overburden gradient di Mahakam ini yang berwarna merah ini nih. Ya, seperti itu, kayak gitu. Kemudian yang ini yang 1 psi per foot itu, yang putus-putus yang hitam ini ya, itu yang 1 psi per foot ini. Nah, kita lihat ini cukup signifikan ini bedanya nih ya. Ini bedanya bisa sampai dengan ratusan psi gitu pada kedalaman tertentu di section yang lebih dangkal gitu ya. Nah, nanti saya akan demonstrasikan ke saudara begitu ya, bahwa penentuan overburden gradient yang benar itu sangat krusial dalam mengestimasi overpressure yang betul gitu, seperti itu. Jadi saudara bisa underpredict atau overpredict subsurface pressure, overpressure di bawah sana jika saudara menggunakan overburden gradient yang salah. Jadi ini cukup krusial sekali ya, overburden gradient ini. Di Kutai, untuk kasus di Kutai, 1 psi per foot ini hanya dicapai di kedalaman 14.000 feet. Kalau di 14.000 feet, ini titik ini merge dengan 1 psi per foot ya, titik yang ada di garis merah ini, begitu, seperti itu, kayak gitu. Oke, jadi jangan berasumsi lah, intinya itu kalau ada data, gunakan data, gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini kemudian contoh lagi yang dari Martingale gitu, seperti itu. Ini di Baram Delta, ini satu cekungan Baram Delta gitu ya. Tapi overburden gradientnya bisa bervariasi sekali dari offshore, di sini di offshore sampai dengan ke onshore gitu ya. Ini variasinya ini karena adanya uplift dan under compaction. Ini akan kita bahas di kuliah berikutnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini kemudian ini saya ambil dari Moshet and Michel gitu ya, worldwide examples dari overburden gradient. Jadi overburden dinyatakan dalam gradient kalau ini di beberapa daerah di dunia, misalnya ini offshore East Java ini yang berwarna merah di sini nih ya. Kemudian ini yang cukup ekstrim di Santa Barbara, ini yang eroded sectionnya cukup tebal. Saya rasa ini overburden gradientnya cukup besar ya, ini seperti ini. Nah, ini kembali lagi message saya gitu ya, jangan saudara bawa dari cekungan yang antah berantah ke daerah saudara untuk menganalisis sesuatu. Di daerah saudara ada kok datanya gitu ya, gunakan dulu itu gitu sebelum saudara mengambil dari cekungan antah berantah ke daerah saudara gitu ya, seperti itu. Nah, kalau saudara terpaksa untuk mengambil sesuatu dari daerah yang antah berantah ke daerah saudara itu, saudara harus yakin bahwa kondisi geologinya relevan antara cekungan yang saudara jadikan referensi dengan daerah saudara gitu ya. Kembali lagi kuncinya adalah geologi. Oke ya, jadi itu mengenai contoh overburden itu di kita, misalnya di Kutai itu di daerah Mahakam itu less than 1 psi per foot gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita gunakanlah data jika kita mempunyai data tersebut begitu ya. Nah, ini kalau dalam kasus vertical stress gitu ya. Jadi dari mana kita bisa merekonstruksi vertical stress? Vertical stress bisa kita rekonstruksi dari data density. Itulah yang paling reliable karena density di berbagai kedalaman kita ukur secara continuous begitu, seperti itu ya. Nah, jika kita tidak punya data density, barulah kita menggunakan data sonic resistivity dengan konstan tertentu atau dengan cross plot. Itu andalan kawan-kawan petrofisik biasanya cross plot begitu ya. Saudara gunakan data sonic dan resistivity itu untuk merekonstruksi density begitu, seperti itu. Tapi kalau ada data density log, ya itu yang harus digunakan. The most reliable data to construct vertical stress is density log ya, seperti itu harus diingat oleh saudara-saudara ya, seperti itu. Nah, ini contohnya nih, contoh data density yang ya saya sebut ini reasonably good density log, karena data density ini jarang sekali kita punya untuk section yang cukup panjang. Jadi seperti ini kita punya section yang cukup panjang data density dari mulai kedalaman sekitar
1700-an feet mungkin ya, sampai dengan TD-nya ini sekitar dekat-dekat ke 13.000 feet nih diukur nih density-nya gitu ya, tapi kita tidak punya di 1700 feet pertama misalnya ya, seperti itu. Kemudian di sini ini data density-nya agak kacau nih ya, ke sini ini mungkin karena ada caving atau washout segala macam, tapi ini reliably good lah, reasonably good lah kalau saya lihat nih ya data density ini. Kemudian ini kita lihat nih seolah-olah ada dua tren ya. Ini tren pertama di sini seperti itu, kemudian tren kedua di sini begitu seperti itu. Ini adalah ngomong-ngomong sumur yang diukur dengan yang dibor dengan menggunakan oil based mud begitu ya, sehingga data density-nya rupanya relatif bagus, lubangnya tidak banyak yang wash out begitu seperti itu. Kemudian diukur setiap setengah feet begitu ya. Jadi density itu diukur setiap setengah feet. Jadi saudara bayangkan ini betapa banyaknya data di sini gitu ya. Seperti saya sebutkan tadi, kita tidak punya data density di shallow section di sini, ya, seperti itu. Kayak gitu. Jadi ini cukup bagus nih data density-nya, ya, seperti itu. Kayak gitu. Nah ini kalau saya coba rata-ratakan ini per 1000 feet, data density yang tadi yang ini, saya rata-ratakan per 1000 feet, ini kan diukur setiap setengah feet ya. Saya sekarang rata-ratakan per 1000 feet. Jadi misalnya di 1000 feet pertama ini density-nya adalah 1,5 gram per sisi. Di 1000 feet kedua rata-ratanya 1,87 gram per sisi, dan di 1000 feet terakhir ini rata-ratanya 2,62 gram per sisi begitu seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita merekonstruksi overburden dari data density ini, data density real yang tadi ini, yang saya rata-ratakan per 1000 feet. Rata-ratanya cukup kasar mungkin ya, per 1000 feet. Nah, tapi kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau kasusnya seperti ini gitu ya, overburden gradient itu adalah sumasi. Jadi penjumlahan dari atas ke bawah begitu ya, seperti itu. Kalau kasusnya seperti ini, gitu ya, seperti itu. Kalau kasusnya kita punya data density yang continuous seperti ini, gitu ya, kayak gitu. Nah, oke, kita coba exercise di 3000 feet pertama, gitu ya. Jadi overburden di kedalaman 1000 feet kita sebut sebagai sigma 1, begitu ya. Kemudian overburden di kedalaman 1000 feet kedua di kedalaman 2000 kita sebut sebagai tau 2 gitu ya, seperti itu, sigma 2. Kemudian overburden di kedalaman 3000 kita sebut sebagai sigma 3 gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini begitu ya, maka berapa overburden di kedalaman 1000? Overburden di kedalaman 1000 di sini itu tentunya adalah sigma 1 ya, seperti itu. Kemudian berapa overburden di kedalaman 2000? Overburden di kedalaman 2000 adalah sigma 1 ditambah sigma 2 gitu ya. Berapa overburden di kedalaman 3000 di sini? Overburden di kedalaman 3000 adalah sigma 1 ditambah sigma 2 ditambah sigma 3 begitu seperti itu. Jadi sumasi terus kumulatif ke bawah gitu ya, seperti itu kayak gitu. Jadi nah ini contohnya, contoh spreadsheet sederhananya misalnya ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita hitung overburden di setiap interval tertentu ini. Dalam kasus ini interval per 1000 feet gitu ya, seperti itu. Jadi di kedalaman 1000 feet berapa overburdennya gitu ya, seperti itu. Overburdennya adalah rho-nya itu density-nya itu 1,5, ini jadi 1500 karena saya convert ke dalam kilogram per meter kubik begitu, seperti itu, supaya satuannya jadi metrik semua. Rho-nya itu adalah 1500, 1,5 dikali 1000. G-nya itu adalah percepatan gravitasi adalah 9,8. Kemudian tebal kolom batunya ini 1000 feet kan ya, 1000 feet saya convert ke dalam meter dikalikan 1000 kali 0,3048. Jadi saya dapatlah gitu ya overburdennya itu sebesar ini. Satuannya apa ini? Ini satuannya adalah Pascal. Jadi kalau saya ditanya berapa overburden di kedalaman 1000, overburden di kedalaman 1000 adalah sekian Pascal gitu ya. Nah, sekarang berapa overburden di kedalaman 2000 gitu ya, seperti itu. Nah, kita sudah tahu overburden di kedalaman 1000 itu sekian ya. Overburden di kedalaman 1000 sekian. Nah, untuk mengetahui overburden di kedalaman 2000, sekarang saya hitung dulu overburden yang diakibatkan oleh sedimen dari kedalaman 1000 sampai dengan kedalaman 2000. Density-nya kita tahu setelah dirata-ratakan itu adalah 1,87. Jadi kembali lagi saya kalikan 1000 untuk jadi kilogram per meter kubik. Jadi density-nya 1870 dikali 9,8 percepatan gravitasi dikalikan DZ-nya, interval kedalamannya 1000, dikalikan 0,3048 untuk mengkonversikan 1000 feet ini ke dalam meter. Saya dapat sekian nilai overburden
yang diakibatkan oleh sedimen dari kedalaman 1000 sampai 2000 gitu ya, seperti itu. Nah, berapa total overburden, total stress di kedalaman 2000? Overburden di kedalaman 2000 adalah hasil kita sebelumnya, overburden di kedalaman 1000 ditambah overburden dari interval 1000 sampai 2000 ini gitu ya. Jadi ini ditambah ini jadi ini gitu, seperti itu. Sama juga untuk menghitung overburden di kedalaman 3000, kita sudah punya nilai overburden di kedalaman 2000. Yang perlu kita hitung adalah overburden yang diakibatkan oleh sedimen dari interval kedalaman 2000 sampai dengan 3000. Sama di sini 2,02 saya convert ke dalam kilogram per meter kubik, jadi 2020 dikalikan 9,8 percepatan gravitasi dikalikan intervalnya 1000 feet dikalikan conversion faktornya 0,3048 untuk jadi meter, dapatlah sekian Pascal gitu ya. Berapa overburden di kedalaman 3000? Overburden di kedalaman 3000 adalah overburden di kedalaman 2000 yang sudah kita hitung sebelumnya tadi, ditambah overburden yang diakibatkan oleh interval sedimen dari 2000 sampai 3000 yang ini kita hitung, hasilnya sekian. Kalau kita convert ke dalam PSI, konversi yang saya berikan tabelnya kemarin, ini dapat di kedalaman 1000 itu 650 PSI, di kedalaman 2000 1429 PSI, dan di kedalaman 3000 2304 PSI gitu ya, seperti itu. Nah, jadi saudara bisa teruskan ini exercise-nya, ini saya berikan ke saudara ya. Saudara coba rekonstruksi overburden sampai dengan 14.000 feet gitu ya, seperti itu. Saudara latihan sendiri gitu. Seperti itu. Nah, setelah saudara latihan itu, saudara bandingkan hasilnya dengan yang saya dapatkan ini. Ya. Jadi ini saya sebut ini the real overburden gradient yang saya dapatkan dari data yang tadi yang ini ya. Data yang ini gitu, seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan 1 PSI per foot, 1 PSI per foot ini yang merah, signifikan perbedaannya ya. Ini akan mengakibatkan kalau saudara gunakan 1 PSI per foot untuk data yang ini, saudara akan memprediksi besar overpressure dengan salah. Itu nanti akan saya demonstrasikan di kuliah berikutnya ya, seperti itu. Oke, jadi itu latihan saudara. Jadi ada latihannya nih mulai minggu ketiga ini gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau deep water gimana? Kalau deep water tentunya kita mulai menghitung overburden itu dari mudline atau dari seabed begitu ya, seperti itu, kayak gitu. Karena dari seabed sampai dengan water surface itu overburdennya apa? Itu overburden air begitu, seperti itu ya. Jadi ini contohnya misalnya kita punya water depth ini 4000 feet begitu ya, seperti itu di sini. Maka overburden saudara mulainya dari 4000 feet di sini nih. Ya. Jadi kalau saudara bandingkan dengan shelf atau shallow water tentunya sangat signifikan sekali ya. Karena shallow water ini di atas ini udah batu gitu, bukan air. Kalau di deep water dari 4000 ke atas dia masih air, 4000 ke bawah baru batu begitu ya, seperti itu. Jadi itu kalau deep water, ingat, deep water itu ada kolom air yang saudara harus perhitungkan ketika saudara menghitung overburden. Yang jelas overburdennya harus less than overburden di onshore. Kan di onshore itu langsung batu. Kalau di deep water air dulu, dan airnya sangat signifikan sekali kalau di deep water ya, seperti itu. Oke, jadi saya sudah berikan ke saudara dari mana kita mendapatkan data pressure sudah saya berikan. Pengukuran pressure apakah dia over pressure, under pressure atau hidrostatik sudah saya berikan. Kemudian saya sudah berikan juga ke saudara bagaimana merekonstruksi normal hidrostatik yang didasarkan dari data fluid density gitu, seperti itu gitu ya. Overburden sudah saya berikan ke saudara sumber datanya yaitu data density log gitu, seperti itu. Nah, sekarang satu lagi adalah minimum horizontal stress yang garis yang berwarna purple ini. Dari mana kita mendapatkan data minimum horizontal stress gitu ya, seperti itu. Nah, data minimum horizontal stress itu didapatkan dari uji yang dinamakan Lickhoff test gitu ya. Jadi Lickhoff test itu seperti apa ujinya? Ini simple sekali gitu ya. Jadi ini adalah grafik data hasil Lickhoff test. Jadi Lickhoff test ini kita bor sedikit ke dalam, kemudian kita pompakan ini lumpur ke sana begitu ya. Nah, jadi ini grafik dari pemompaan lumpur terhadap pressure yang diakibatkan oleh pemompaan lumpur, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saudara lihat, ini sumbu Y-nya ini adalah pressure, semakin ke atas semakin naik. Kemudian sumbu X-nya ini adalah volume lumpur yang dipompakan ke dalam lubang gitu ya, seperti itu. Nah, ini kemudian saudara lihat dari grafik ini, logikanya ini logika sederhana saja begitu ya, seperti itu.
semakin banyak lumpur yang saudara pompakan ke dalam lubang, maka pressure akan semakin naik, begitu ya. Dan jika tidak ada apa-apa di lubang itu, begitu ya, maka kenaikannya akan linear terus seiring dengan penambahan volume lumpur, begitu ya, seperti itu. Jadi ini naik terus, kemudian lupakan dulu poin A ini, kemudian ini linear terus naiknya ya, naik linear. Kemudian saudara lihat sekarang poin B nih, di sini lihat ya. Jadi ini kalau saudara lihat poin B, ini ada defleksi dari linearity yang ini, yang sebelumnya, gitu ya, seperti ini. Jadi kalau tidak ada apa-apa di lubang, ini harusnya dia masih linear seperti ini, tapi dia deflect. Jadi ini pressure-nya tidak sebesar kalau dia mengikuti tren linear dari tren sebelumnya ini. Nah ini artinya apa? Artinya sudah ada micro crack yang terbentuk di poin B ini. Micro crack ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan sebagian dari lumpur masuk ke dalam micro crack tersebut, sehingga pressure-nya tidak setinggi seharusnya kalau micro crack tersebut tidak ada, gitu ya, seperti itu. Nah, titik B ini sering disebut sebagai leak off pressure, begitu ya. Nah, ini micro crack-nya terbentuknya belum terlalu banyak rupanya ya. Jadi karena ketika volume lumpur kita tambahkan, kita pompakan ke dalam lubang, ini pressure-nya masih naik terus dari poin B ke poin C, gini ya, seperti ini. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah poin C ini saudara lihat, ini pompa masih diteruskan nih dari poin C ini sampai dengan sini ya. Pompa masih diteruskan, tapi pressure-nya drop. Nah, ini artinya apa? Artinya frag yang sudah terbentuk tadi di sini dari mulai poin B ke poin C ini, dia mengalami propagasi, jadi propagate itu si fragnya itu, sehingga apa? Sehingga lumpurnya masuk terus ke frag tersebut, sehingga pressure-nya itu malahan jadi drop gitu, karena kehilangan hydrostatic mud pressure masuk ke crack tersebut, begitu ya, seperti itu. Jadi ini sering disebut poin B ini tadi ketika kita mulai frag ya, itu sering disebut sebagai leak off pressure. Itu bisa jadi proxy dari minimum horizontal stress atau frag gradient gitu, seperti itu gitu ya. Poin C ini sering disebut sebagai formation breakdown pressure gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian grafik ini kita sangat beruntung nih kalau lihat grafik ini, karena ini yang disebut sebagai extended leak off test. Jadi setelah mengalami leak off gitu ya, setelah pompa di stop gitu ya, kemudian dites lagi sekali lagi gitu ya, seperti itu. Nah, kalau saudara lihat ini dites sekali lagi, ini cukup menarik. Tadi poin B itu di sini ya, yang deflect dari linearity itu di sini pressure-nya nih, ya. Nah, setelah dites sekali lagi, ini ternyata poin yang setara dengan poin B yaitu poin F, dia memberikan pressure yang lebih kecil dibanding poin B. Ini artinya apa? Artinya sekali batu itu pecah, maka dia kekuatannya tidak akan sekuat lagi dibandingkan sebelum batu itu pecah, begitu, seperti itu ya. Jadi itu mengenai extended leak off test. Jadi inilah sumber data untuk menganalisis minimum horizontal stress atau frag pressure. Jadi datanya didapatkan dari leak off test, begitu ya. Kapan formasi mulai pecah, begitu ya, seperti itu. Caranya gimana mengetahui itu? Pompakan aja lumpur ke dalam lubang, kemudian dilihat kenaikan tekanan hubungannya dengan volume lumpur, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu bagaimana kita mendapatkan data leak off test. Kemudian ini contoh data leak off test dari Kutai Basin, gitu, seperti ini, sangat menarik sekali ini data setnya, gitu ya. Jadi kalau saudara lihat ini leak off semakin ke bawah dia semakin besar ya, semakin menyentuh ke vertical stress. Ini kondisi ini seperti apa, nanti mudah-mudahan saya bisa panggil kawan saya yang geomechanics expert, begitu ya, untuk memberikan satu special session di kelas ini sehubungan dengan stress regime, implikasi stress regime dari perubahan nilai leak off terhadap kedalaman ini relatif terhadap vertical stress atau overburden, gitu ya, seperti itu. Jadi kita biarkan dulu ini seperti ini, datanya seperti itu, gitu, kayak gitu ya. Nah, ini contoh dari, ini salah satu referensi yang sangat banyak digunakan orang sampai dengan sekarang mengenai minimum horizontal stress, yaitu Breckels dan Van Eekelen ya. Udah cukup lama ini, tahun 82, jadi udah sangat layak sekali kita revise ini sekarang berdasarkan dataset dari Indonesia, gitu ya. Jadi ini sedikit ini juga dataset dari Indonesia ini luar biasa nih. Saya sudah bawa presentasi dataset dari Indonesia ini di di Eropa, begitu, seperti itu. Mereka sangat, wah ini amazing Gus dataset yang kamu punyai katanya dari Indonesia ini.
Karena beda dengan apa? Dengan selama ini yang mereka pahami gitu, seperti itu. Kemudian kita sudah presentasikan juga ini misalnya di Galveston, di APG di Texas gitu. Kembali lagi mereka, oh ini it's not a straightforward katanya, dataset from Indonesia gitu. Jadi perlu mikir untuk menginterpretasikannya itu data dari Indonesia ini gitu ya, seperti itu. Jadi ini sehubungan dengan lack of test ini, dengan minimum horizontal stress ini, grafik yang sangat layak kita revise sekarang berdasarkan dataset dari Indonesia. Mudah-mudahan dataset dari Indonesia bikin mereka pusing lagi gitu ya, seperti itu, sehingga dari sana apa namanya science bisa berkembang. Jadi kontribusi dataset dari Indonesia terhadap science overpressure dan stress ini bisa sangat luar biasa sekali gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini kata Breckels dan Van Eekelen ini apa namanya minimum horizontal stress atau Frege gradient ini gitu ya, seperti itu. Ini apa namanya mengikuti power law ya. Jadi mengikuti power law, jadi artinya apa? Semakin ke bawah semakin kuat gitu ini batu ini. Jadi logis aja seperti itu ya. Kalau linear kan artinya apa? Gradien kekuatan batuan di atas dengan gradien kekuatan batuan di bawah sama gitu ya. Kalau power law, gradien kekuatan batuan di atas dengan di bawah, yang di atas ini lebih kecil dibanding yang di bawah. Itu logis saja ya, karena di bawah batu semakin kompak ya, semakin apa pressure-nya mestinya semakin besar gitu ya, seperti itu. Oke, ini contoh dari Gulf Coast, dari North Sea, dari Gulf of Mexico, dari Netherlands onshore, dan dari Pilkingtons gitu ya. Kita sangat layak sekali menambahkan dari Indonesia Sedimentary Basin gitu ya, itu seperti itu. Oke, jadi ini kemudian beberapa notes dari minimum horizontal stress atau Frege pressure gitu ya. Jadi the deeper, the greater the gradient yang tadi saya sebutkan. Jadi ini mengikuti power law gitu, seperti itu. Kemudian ini couple nih, apa pressure dan stress ini juga akan dibahas nanti di ketika kita bahas apa special session mengenai hubungan antara power pressure dan geomechanics, ketika kita bahas more column gitu ya. Ini kita akan coba diskusikan bahwa power pressure dan Frege gradient itu adalah couple gitu ya. Jadi kalau kita punya overpressure biasanya Frege gradientnya makin tinggi gitu ya. Tapi kalau kita punya depleted reservoir misalnya ya, karena kita produksi gitu ya, maka itu akan mengurangi nilai Frege pressure kita gitu ya. Jadi logikanya sebenarnya simpel sekali sih. Kita lebih mudah memecahkan batuan itu ketika batuan itu tidak bertekanan dibanding ketika batuan itu bertekanan tinggi. Sangat sulit memecahkan batuan ketika batuan itu bertekanan tinggi gitu ya. Kurang lebih seperti itulah logika gampangnya, tapi itu bisa kita diskusikan dari more column nanti ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa sudah tugas saya untuk minggu ini sudah selesai gitu ya. Saya sudah berikan apa yang harus saya berikan untuk minggu ini. Saya sudah berikan dari mana sumber data subsurface pressure. Jadi tadi kita diskusikan subsurface pressure bisa kita ukur secara direct, bisa kita implikasikan dari indirect, bisa kita implikasikan secara tidak langsung dari beberapa parameter lainnya, gitu ya, seperti itu. Misalnya dari kick, dari connection gas, dari apa namanya logging while drilling, dari kecepatan pemboran dan lain sebagainya, gitu seperti itu. Kemudian saya sudah diskusikan juga dengan saudara dari mana kita mendapatkan data fluid density. Satu yang perlu saya highlight di fluid density ini, hati-hati bahwa fluid density ini selain dipengaruhi oleh salinity, dia dipengaruhi juga oleh temperatur. Jadi hati-hati dengan pengukuran di laboratori gitu ya. Karena itu mungkin temperaturnya sangat boleh jadi berbeda dengan temperatur di mana fluid tersebut berada di kedalaman sana. Jadi harus dikoreksi gitu ya, seperti itu. Kemudian saya sudah berikan juga mengenai vertical stress atau overburden stress. Data yang paling reliable-nya itu adalah untuk merekonstruksi vertical stress atau overburden stress itu adalah data density gitu ya, seperti itu. Tadi kalau jangan pernah kita mengasumsikan lagi 1 psi per foot. Saya tahu saudara punya banyak data density, rekonstruksilah vertical stress saudara dari data density tadi gitu ya, dengan cara yang seperti saya jelaskan tadi, kumulatif begitu ya, seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir saya sudah berikan dari mana biasa orang mendapatkan data untuk menganalisis minimum horizontal stress atau Frege pressure, itu didapatkan dari LOT atau leak off test ya. Tesnya simple, memompakan lumpur ke dalam lubang, dihitung pressernya, gitu aja sebenarnya. Prinsipnya simple ya. Engineering principle-nya seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan gitu ya, saudara bisa tuliskan di comments dari kuliah ini. Mudah-mudahan kalau saya bisa, saya akan coba berikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang saudara ajukan di channel YouTube saya ini gitu ya, seperti itu.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.